Perkenalkan, nama saya Aksvei Shevi dari kelas 2C dengan NIM 240701600097. Jadi di sini saya akan mereview tentang perkembangan dewasa akhir, yaitu nenek saya. Perkembangan masa dewasa akhir merujuk pada fase kehidupan setelah usia 60 tahun yang mencakup perubahan biologis, psikologis, dan sosial. Berdasarkan observasi saya, nenek saya mengalami beberapa perubahan yang khas pada masa perkembangan dewasa akhir, terutama dalam aspek emosi, hubungan sosial. Emosinya cenderung tidak stabil, sulit diprediksi, dan lebih sering menunjukkan kemarahan atau kekesalan, bahkan dalam situasi yang sebenarnya netral. Dari segi hubungan sosial, nenek saya sudah tidak terlalu berinteraksi dengan lingkungan luar atau teman sebaya, dan lebih banyak berfokus pada pada hubungan dengan keluarga inti seperti anak-anak, cucu-cucunya, serta saudara kandung dan keponakan. Perubahan emosional ini dapat dijelaskan melalui teori socio-emotional selectivity theory yang dikembangkan oleh Laura Carstensen. Teori ini menyatakan bahwa seiring bertambahnya usia dan kesadaran akan keterbatasan hidup, individu akan lebih memprioritaskan hubungan yang lebih bermakna dan emosional dibanding hubungan sosial yang bersifat luas dan fungsional. Ini bisa menjelaskan mengapa nenek saya hanya menjalin relasi sosial dengan keluarga dekat, karena hubungan tersebut dianggap paling bermakna secara emosional. Namun secara paradoks, SST ini menyebutkan bahwa lansia cenderung lebih mampu mengatur emosi dan mengejar kesejahteraan emosional dibanding usia muda. Dalam kasus nenek saya, hal ini tampaknya tidak sepenuhnya terjadi mengingat kondisi emosinya yang masih mudah marah dan kurang stabil. Hal seperti kesehatan fisik, pengalaman hidup, atau mungkin juga adanya hubungan penurunan kognitif ringan yang mempengaruhi pengendalian emosi. Dari sisi teori Erik Erikson, masa dewasa akhir berada pada tahap integritas versus keputusasaan. Individu pada usia ini diharapkan merefleksikan hidupnya dan mencapai perasaan puas, yaitu integritas, atau justru merasa menyesal dan kecewa terhadap kehidupan. Saya melihat bahwa ekspresi emosi nenek saya yang sering marah-marah bisa jadi merupakan cerminan dari konflik di tahap ini. Mungkin ada penyesalan, perasaan kehilangan, atau ketidakpuasan pengalaman hidup yang tidak diselesaikan dengan baik. Secara keseluruhan, nenek saya menunjukkan karakteristik yang bisa dijelaskan melalui pendekatan teori perkembangan dewasa akhir, baik dari perspektif emosi maupun sosial. Meskipun dia lebih fokus pada hubungan sosial yang bermakna, seperti dijelaskan oleh teori Carstensen, ekspresi emosinya menunjukkan bahwa tidak semua lansia mengalami peningkatan kesejahteraan emosional secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.